Bayangkan ya, rahim seorang perempuan Allah pakai untuk menghadirkan manusia baru di dunia. Apa nggak tinggi itu kita punya derajat. Mulia sekali jadi perempuan gitu ya Bu. Alhamdulillah. Dan memang diminta untuk belajar mengetahui bagaimana mengatasinya, karena lama loh, hamilnya aja 10 bulan. Tuh anak lahir, bayinya setahun. Belum lagi abis itu udah lari-lari. Abis itu belajar terus gitu ya Bu. Harus belajar terus, semangat belajar. Nah, kita lanjutkan ya sahabat semua. Nah, ada pertanyaannya Bu Isa izin bertanya. Putri saya Aisyah 18 tahun seringnya sakit luar biasa di hari pertama. Perlu pemeriksaan khusus ke dokter kah Ibu? Gitu pertanyaannya Bu Isa. Silahkan dijawab dulu ya Bu. Iya, kalau hari pertama sakit luar biasa sampai dia mungkin nggak bisa bangun ya, itu bisa jadi mungkin posisi rahimnya kan rahim itu sebetulnya begini ya, harusnya begini dia. Ya. Tapi ini ada yang posisi rahimnya begini. Kalau ke dokter pun nanti kan sekarang alhamdulillah ya ada alat-alat yang sudah bagus banget ya, namanya USG rahim, itu akan dilihat gitu posisinya kenapa ya. Kalau memang posisinya begini, berarti kita harus sangat memaklumi dan memahaminya bahwa nanti setiap menstruasi di awal-awal akan sakit seperti itu. Karena memang nggak bisa dioperasi untuk dia turun begini. Nanti kalau sudah melahirkan baru dia begini posisi rahim. Ya. Nah itu jadi capek banget. Oh ini Mbak Indah di KL ya? Yang tanya. Oh anaknya namanya Aisyah ya? Oh Masya Allah sama ya. Alhamdulillah. Iya Mbak Indah. Jadi bawa supaya nanti di USG. Siapa tahu rahimnya begini. Ya harusnya gini nih. Ya kalau gini memang sakit banget karena posisinya ya dia harus kontraksi untuk melepaskan lapisan rahim yang ada di sini itu sakit banget ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti dilihat oh bukan dari posisi rahim, berarti hormonal bisa juga gitu atau persarafan. Nanti dokter Obskin akan rujuk misalnya ke neurolog gitu, dan itu nanti supaya nanti paling nggak ada dilihat kenapanya sehingga bisa diatasi. Kan lumayan tuh kalau hari pertama, hari kedua ya sakit banget ya kan nggak tega ya lihatnya ya. Atau kadang-kadang kalau lagi ulangan ujian, kasihan. Kalau di luar negeri mah udah nggak boleh ikut ulangan, orang lagi mens hari pertama juga. Sini mah belum. Nggak tahu di Kuala Lumpur ya. Ya kurang lebih seperti itu Mbak Indah. Ya. Baik, silakan Univira. Oh dibuka lagi, tolong bantu host. Ya. Mungkin kalau untuk host nggak usah dikunci kali oleh untuk moderator maksudnya. Ya Masya Allah, pas banget jawabannya gitu ya Bu Isa. Insya Allah tadi menenangkan gitu ya buat ibu yang bertanya, yang anaknya sakit gitu. Kita juga merasakan seperti itu. Jadi yang luar biasa gitu ya Pak. Alhamdulillah termasuk normal gitu sampai ujian pun diliburkan. Iya, alhamdulillah itu kalau bisa kayak gitu tuh. Lanjut tadi, ternyata ada pertanyaannya di atasnya ya Bu, kita lanjut lagi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isa, salam sehat. Mohon izin bertanya, bagaimana risiko kehamilan pada wanita usia di atas 45 tahun bila Allah baru mempertemukan jodoh kita pada usia tersebut? Gitu pertanyaan. Ya, memang secara statistik ya, sekali lagi kita bicara statistik. Ya, usia kehamilan di atas 40 tahun memang ada istilahnya high risk atau resiko tinggi. Satu, ya biasanya karena badan seorang perempuan di usia 40 itu kan sudah mulai capek, sudah mulai letih, ya itu bisa seperti itu. Kedua, ya biasanya ada penyakit-penyakit yang terjadi karena usia ya, misalnya kita hipertensi si ibunya ya, hipertensi, diabetes. Nah, di usia-usia pada saat kita sudah muncul hipertensinya atau diabetes mellitusnya dan kemudian kita hamil, itu nanti memperparah hipertensinya atau hipertensi memperparah kehamilan, bisa kayak gitu. Ya, atau jadi bisa timbul balik kehamilannya memperparah diabetesnya atau diabetes memperparah kehamilan. Nah, kecuali misalnya ya di umur 40 ya sehat ya, tensi terkontrol, diabetes kadar gula terkontrol, kolesterol terkontrol, pokoknya sehat. Makanya kalau buat
sahabat-sahabat yang belum punya anak sampai usia 40, maka jaga juga badan, jaga juga ya pembuluh darah kita, jaga juga barangkali kalau punya turunan hipertensi harus dijaga makannya, pola hidupnya. Supaya pas nanti pun, kalaupun baru melahirkan atau baru bisa hamil di atas 40, tidak ada penyakit-penyakit penyerta yang menyulitkan. Ya, kalaupun ada dan sudah terlanjur dan kemudian juga hamil di atas 40, maka kontrol ke dokternya itu, ke dokter kandungannya yang lebih intens. Kalau misalnya di kehamilannya di antara 20 sampai 30 ya, bulan pertama kehamilan bulan pertama sampai bulan ke-8 atau ke-7 kan sebulan ya, sebulan sekali kontrolnya. Ini jangan sebulan sekali. Ya, harus paling lama itu 2 minggu sekali gitu untuk kontrol bagaimana kondisi dan sebagainya. Ya. Nah, memang kalau secara statistik yang paling sering di atas 40 tahun itu yaitu Down syndrome. Ya. Tapi sekali lagi, kalau rajin kontrol, kemudian menjaga keseimbangan makanan, pola hidup, dan kasih sayang di keluarga, dan sekali lagi, ya, doa itu yang paling nanti menentukan, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang hamil di atas 40, ada ketakutan, segeralah banyak istighfar dan yakinkan diri. Gimana caranya yakinkan diri bahwa Allah yang Maha membentuk, ya. Jadi tadi saya bicara secara statistik saja, karena banyak sekali hal luar biasa asal kuat berdoa. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Insya Allah terjawab ya bagi yang bertanya tadi. Nah, ini lanjut, ada pertanyaan, ada 2 yang sama, terus di bawahnya ada juga menjawab kegalauan gitu Bu. Pertanyaannya tentang tadi kita bahas kalau PMS ada gejala-gejala gitu. Nah ini gejalanya kebalik gitu Bu. Ada yang justru merasakan nggak ada bad mood, nggak ada sakit, bahkan ada juga yang mengatakan nggak ada nyeri, terus sampai justru rajin gitu Bu. Nah kurang lebih kesimpulannya gitu, pertanyaannya 3 orang nih, kita simpulkan gimana tuh kalau kayak gitu Bu. Harus bersyukur. Harus bersyukur. PMS nggak ngilu, nggak sakit, ya bersyukur. Alhamdulillah. Itu syukur banget. Ya, syukur banget. Tapi itu memang tidak semuanya begitu. Dan biasanya juga pengaruh watak. Ya, orang-orang yang watak ekstrovert itu biasanya dia nggak rasa sakit. Sebetulnya itu terjadi kontraksi yang dahsyat di rahim. Cuman orang ekstrovert itu karena dia lebih orientasi keluar tubuh atau memperhatikan hal-hal yang di luar, maka dia nggak memperhatikan hal-hal yang di dalam. Makanya dia bebal istilahnya, nggak rasa. Tapi buat orang-orang introvert, orang-orang yang fokusnya ke badan ya, atau ke dalam tubuh, ke intraperson, itu kontraksi dikit aja gini kerasa itu sakit banget. Ya. Nah, hormon yang berkurang saja dia terasa gitu. Jadi buat sahabat-sahabat yang merasa bahwa saya PMS malah kuat, itu bersyukur banget. Anda bersyukur banget gitu, ya. Nah, untuk itu, tapi sekali lagi tidak banyak yang begitu. Makanya sangat bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya. Tapi satu saat nanti, ya, Anda juga terasa seperti tadi yang Bu Isa ceritakan, fahamilah kan itu karena hormonal. Ya. Karena mens itu setiap bulan loh. Sampai kurang lebih usia-usia 50 tahun. Ya, pasti di antaranya mulai 10 tahun ya, 10 sampai 50 kan berarti 40 tahun kali 12 bulan. Itu pasti ada di antaranya nanti mulai nggak enak. Ya. Nah, makanya sekali lagi kalau yang tadi merasa saya sih aman-aman aja ya syukur ya. Syukur. Tapi kalau sekali lagi di antara masa-masa nanti yang 40 tahun kali 12 bulan tadi ada sesuatu yang seperti tadi, ya, maafkan diri. Jangan juga marah. Saya biasanya nggak gini kok, kenapa saya gini? Lah gimana sih? Ya, jadi harus paham tentang diri. Oke? Insya Allah kita harus bersyukur ya Bu. Udah dikasih Alhamdulillah selama ini. Nanti kalau misalnya kesampaian sakit ya, gitu, jangan sampai protes ya, gitu ya Bu. Satu ketika kan udah tahu kan, oh ya ini lagi capek berarti. Jadi enak. Ya, selain bersyukur langsung ngerti diri, jangan paksain diri, jangan marah sama diri, karena banyak banget nih orang-orang yang suka yang maaf ya istilahnya gila kerja gitu ya. Suatu ketika sakit ya dimarahin badannya, badan tuh sedih banget dimarahin, rahim sedih dimarahin,
Gimana sih nih kok biasanya aku nggak sakit, kenapa jadi sakit? Itu namanya memarahi tubuh itu. Rahim sedih banget. Kenapa? Karena rahim tahu memang kemarin-kemarin kamu nggak sakit karena kamu nggak rasa. Sekarang kamu disuruh istirahat, gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu. Ini kita lanjut lagi ya Bu pertanyaannya. Assalamualaikum Bu Isah, kalau mens gak teratur gimana ya? Hari 1 sampai dengan ketiga darahnya lancar, hari keempat pagi sampai sore bersih, malamnya ngeflek, kelima darah sedikit sampai hari ketujuh itu normalkah atau pengaruh hormon? Bagaimana cara mengatasi mood yang gak enak banget kalau tiap mens? Jazakallah khair. Gitu pertanyaannya kurang lebih. Ya. Kalau tadi masih dalam batas normal ya, 1 ke 3 lancar, keempat flek ya, terus sempat berhenti, kelima mens lagi ya. Itu biasanya nomor 1 itu karena kontraksi dulu, kontraksi rahim. Dan biasanya kontraksi rahim ini karena posisi tubuh ya. Sekarang banyak anak-anak yang masih muda, mensnya lagi nggak teratur karena kan jarang jalan, karena di rumah terus ya, di kamar atau di meja belajarnya, di tempat tidur, karena jalan-jalan. Sehingga si rahim ini yang harusnya berkontraksi untuk melepaskan lapisan-lapisan rahim ini, ya dia nggak terjadi, gitu. Jadi nggak lancar. Kalaupun misalnya sudah mens juga kemudian nggak lancar karena kurang jalan. Maka kalau sebelum-sebelumnya mungkin lancar itu karena kita ada gerak ya, paling nggak dari rumah pergi ke sekolah atau dari rumah pergi ke kampus, itu kan ada rutinitas gerakan ya. Nah, untung juga sebetulnya kita umat Islam ini ya ada rutinitas gerakan, yaitu sholat ya. Sholat ini kan bergerak ya, dari berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri lagi, itu ya. Tapi itu tadi, usia-usia masih muda kan kadang-kadang sholatnya nggak tumak nina ya, sholatnya mau cepet aja. Makanya rahim belum sempat berkontraksi, dia udah keiket-iket ya, udah kepencet lah apa segala macam. Ya, nah, jadi sekali lagi biasanya karena sekarang ini ya, karena gerakan biasanya, karena posisi. Itulah makanya kalau kita lagi menstruasi kita diminta untuk bisa stretching sedikit, ya gerakan sedikit, atau jalan-jalan sedikit di kamar. Jadi jangan duduk aja biar dia pas lagi berdiri kan langsung ser gitu ya. Kalau duduk kan dia rahimnya kan kelipet, jadi nggak rasa. Nah lagi pandemi ini kan duduk ya terus, ya kan. Nah jadi kayak gitu ya. Kalau ini belum masalah hormonal, ini masalah posisi namanya ya. Nah kemudian gimana ngatasin mood? Ya itu tadi, kalau udah tahu ya tinggal ya sudah, maafkan diri. Ya Allah, saya sedang mens, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan bersyukur, terima kasih ya Allah saya mens. Karena lebih gak enak lagi kalau mensnya gak keluar-keluar. Ya kan? Makanya ya 1, maafkan diri, bersyukur. Itu aja terus, maafkan, bersyukur. Dan bahkan setiap 28 hari maafkan, bersyukur. Udah mensnya lagi, maafkan. Ya. Oke, itu aja. Terus istirahat, kasih tahu sekeliling, minum yang cukup, oke? Dan kalau misalnya nggak enak banget pinggangnya, ya sudah pakai koyo. Di Sumatera Barat ada koyo nggak sih? Ada ya? Iya. Kalau Salon Pos merek ya. Pakai itu, atau pakai balsem nggak, atau pakai botol ya, kasih air panas, botolnya itu jadi dikompres ya. Itu kan untuk menganalgesik saja, ya, sedikit mengurangi rasa sakit. Oke? Tapi ya itu tadi, kontraksi harus. Kalau dia nggak kontraksi, nanti lapisan rahimnya susah keluar, makanya itu nanti ngeflek aja terus. Ya, jadi kalau agak ngilu, agak pegel, itu bersyukur juga. Kenapa? Alhamdulillah, berarti rahimnya kontraksi, jadinya lapisannya jadi cepat keluarnya gitu. Ya, oke, baik, mudah-mudahan bisa terjawab. Bisa minta tolong host Mbak Fira Adila. Oke, terima kasih. Mungkin hostnya bisa bantu jadikan ini ya, show host gitu biar nggak minta tolong terus. Iya, Bu Isa, ini kita sudah jam 11:02. Kira-kira kita masih bisa tampung pertanyaannya atau gimana baiknya, Bu? Ya, boleh. Bisa Alhamdulillah. 12 insya Allah ya. Ini soalnya banyak lagi pertanyaannya, Bu. Kita lanjutkan ya, Bu. Baik, nah, siap. Ini ada pertanyaan dari Sevi Megawati. Bagaimana cara memberitahukan ke orang-orang sekitar, terutama
pada suami bahwa kita mau mens atau sedang hamil yang karena perubahan hormon membuat kita jadi moody labil. Karena pas saya hamil bawaannya marah, sedih, terus dan saya termasuk impulsif gitu. Sulit untuk menjelaskan ke suami gitu pertanyaan. Iya. Ada beberapa istri memang kalau ngomong sama suami agak sulit ya. Apalagi di awal-awal, apalagi kalau suaminya agak galak gitu, agak tegas gitu ya, yang nggak mau dengerin curhatan kita. Memang ada kondisi-kondisi kayak gitu ya. Nah, namun begini, bisa beberapa kali juga di seminar umum memberitahu bahwa ada cara untuk bicara serius pada laki-laki atau pada suami. Itu harus janjian, ya, janjian waktunya. Bilang, Mas, udah, Ayah, Abi, ya. Aku mau bicara dong nanti jam 8 malam misalnya, habis terawih jam 8 malam atau jam 9, atau minta waktu dong udah besok, ada waktu nggak? Ya, laki-laki itu kalau istri mau bicara serius, dia senang sekali, satu ditentukan waktunya, terus sampaikan juga berapa lama, ya, udah aku minta waktu dong nanti jam 8 malam, setengah jam aja, ya, 30 menit aja, 15 menit aja. Itu paling lama tuh setengah jam tuh, laki-laki seneng dengerin istrinya ngomong serius tuh setengah jam, paling bagus itu, ya. Dia pantang misalnya istrinya udah minta waktu dong nanti jam 8 malam, 3 jam aja, wow, dia udah nggak mau tuh, aduh males deh. Jadi tentukan waktunya, durasi waktunya, ya, dan apa yang mau dibahas. Udah aku pengen bahas tentang kehamilan, udah aku mau bahas soal menstruasi, atau aku mau bahas tentang diri aku, udah cukup. Dan laki-laki itu seneng kalau istrinya mau ngomong serius, disampaikan seperti itu, sehingga dia pun siap. Dan tentu dia akan bicara sama istrinya tanpa membawa gadget. Karena biasanya laki-laki, ya, apalagi era digital ya, bukan hanya pandemi ya, era digital ditambah pandemi, ya, laki-laki itu memang senang lihat benda. Laki-laki ini buat ibu-ibu ya, buat adik-adik juga yang nanti mau menikah. Laki-laki itu dia lebih senang lihat benda daripada lihat muka istrinya. Makanya nggak usah heran kesehariannya laki-laki itu atau yang menjadi suami, ya, dia lebih sering lihat gadget, lihat laptopnya, lihat televisi, lihat motornya. Dan itu nggak usah diambil hati sayang, karena hampir semuanya begitu. Nggak kuat laki-laki tuh ngeliatin kita menatap wajah sampai berseri-seri, itu hanya ada di sinetron kali. Ikatan Cinta, itu juga Ikatan Cinta aja males dia lihat istrinya. Yang itu ya, bisa dengar kabarnya begitu ya, orang-orang senang banget sama siapa tuh, Aldebaran. Kalau bisa nggak pernah nonton. Bu. Nggak pernah nonton. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita mau bicara tentang bagaimana mau menceritakan atau menjelaskan sesuatu yang serius, begitu caranya ya sayang ya. Mau cerita itu nanti pada saat hamil kah, atau nanti mau cerita tentang masalah anak-anak kah, mau cerita tentang uang sekolah anak-anak itu naik kah, itu kan masalah serius. Dan laki-laki senang dikasih tahu waktu, kapan, minta izin dulu, berapa lama, dan bahas apa. Itu otak laki-laki. Bisa udah pakai itu cara tuh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Ayah Toto udah tahu persis, kalau Bu Isa bilang, Ayah aku minta waktu, udah tahu persis, ini pasti sangat penting, sangat serius. Dan dia langsung yang, ya Bu Isa, itu nggak bawa apa-apa tuh gadget apa. Tapi memang dia laki-laki cuman kuat 30 menit ya. Jangan minta lebih. Karena ada riset, laki-laki bicara sama perempuan lebih dari 1 jam, dia tersesat. Dia bingung, ini perempuan ngomong apa lagi, topiknya berganti-ganti. Perempuan kan begitu kan? Iya. Bener banget, Bu. Misalnya gini nih ya. Ayah, misalnya Bu Isa ya. Ini yang dimaksud topik ganti-ganti ya. Ayah, nih sebelum pandemi ya. Aku nanti pagi ini mau ke taklim dulu, habis itu nanti aku mau ke laundry, taruh baju-baju, habis itu nanti aku ke rumah sakit, ada pasien. Ayah, tadi malam teman kamu telepon. Terus kata Ayah Toto gini, apa? Tukang laundry telepon saya. Itu yang namanya laki-laki tersesat. Bicara sama perempuan karena perempuan gampang banget ganti-ganti topik. Makanya kalau ngomong serius, kalau ngomong serius sama laki-laki, bilang 30 menit aja. Dan dia makanya alhamdulillah aman. Kalau nggak tersesat gua.
Ya. Nah, begitulah kira-kira ya. Insya Allah apapun yang mau disampaikan, insya Allah laki-laki suami mengerti. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak tipsnya Bu. Langsung catat ya buat kita-kita di masa depan nanti kita praktekkan bagi yang belum menikah. Waduh. Nah, nanti nih kalau kalau Univira atau teman-teman mau menikah kita bikin ini ya, TOT pranikah. Wih, Masya Allah, amin. Nanti Mbak Vina yang bikin ya, Mbak Vina mana nih? Oh, mana MTQ mana? Ditunggu ya Mbak Vina. Semangat banget nih ikut, langsung ngajakin teman-teman. Kita bikin sama calonnya juga, tapi pisah-pisah. Yang trainingnya perempuan sendiri sama perempuan, yang laki-laki sendiri sama laki-laki. Jadi masing-masing punya rahasia. Masya Allah. Banyak yang harus dipelajari lagi ya Bu. Insya Allah ya. Nah, kita lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari pertanyaannya, nyamannya nomor-nomor nih. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, jika mens tidak teratur seperti tidak mens 2-3 bulan, apa yang harus dilakukan dan apa yang sebenarnya terjadi? Karena ketika ditanyakan ke dokter, tidak ada penyakit apa-apa, namun hanya kelelahan. Tapi tidak merasakan kelelahan ataupun banyak pikiran, namun menstruasinya sering tidak teratur. Itu bagaimana Bu? Ya, kalau sudah ke dokter, kemudian diperiksa apakah ada massa itu bisa tumor, bisa kista kan gitu ya, dan itu tidak ada ya. Kemudian juga diperiksa misalnya kan ada sekarang pemeriksaan laboratorium tentang kadar hormonal itu juga, dan kalau itu juga semuanya dalam batas normal istilahnya ya, dalam batas normal DBN ya, dalam batas normal, berarti biasanya pengaruh paling sering adalah ya memang itu tadi kelelahan, kepenatan. Yang namanya lelah itu kadang buat kita ya, buat era sekarang itu bukan badan ya, tapi itu tadi ya, memang nggak mikir ya, tapi mungkin kelelahan untuk mata melihat gadget terus menerus itu mempengaruhi loh. Ya, kelelahan untuk membuat tugas-tugas ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, walaupun si yang melakukannya merasa saya nggak dipikirin kok, saya sih seneng-seneng aja, iya tapi badan ini mata ini ngelihat gadget berlama-lama tuh lelah loh ya. Ini bokong ini karena era pandemi ya, karena anak teman-teman kan pasti banyak duduk kan, iya, nah itu lelah nih ya, karena kan ovarium akan terlipat, rahim akan terlipat, makanya perlu relaksasi ya, olahraga kecil yang nggak usah terlalu berat ya. Kenapa? Karena perempuan ini jarang olahraga, memang perempuan jarang olahraga. Itulah Bu Isa ya membuat membiasakan diri Bu Isa itu bukan olahraga berat. Habis sholat biasanya terus kita relaksasi yang stretching, yang ngulet gitu ya. Pada ngulet yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enak banget. Ya, nah, kan jarang-jarang ada seminar suruh ngulet kan? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya mensnya nggak teratur, ada kemungkinan karena ya kalau tadi semua udah diperiksa baik ya, itu tadi kurang gerak. Ini lagi pandemi nih. Dan satu lagi, otak perempuan itu tidak seperti laki-laki. Laki-laki selalu mau olahraga, seringnya olahraga karena otak laki-laki itu ada otak sport. Ya, perempuan nggak ada, kecuali yang punya bakat kecerdasan kinestetik, yang memang senang gerak, yang senang olahraga. Tapi itu cuma berapa sih perempuan? Ya, jadi sekali lagi teman-teman perlu adanya olah tubuh sedikit ya, tapi rutin ya, paling 10 menit tapi rutin gitu kan, tadi kayak gitu-gitu. Asal jangan gini nih ya, kretek itu yang bahaya itu. Itu kalau sama dokter saraf dimarahin itu. Ya, atau pinggangnya gimana? Itu bahaya itu. Ya, sakseleo itu. Nanti jadi masalah ya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau menurut Bu Isa ya. Masya Allah, jawab insya Allah ya bagi yang bertanya. Ini ada lagi pertanyaan tentang bagaimana cara mengatur mood agar tetap baik ketika masa haid bagi wanita karir yang kadang menemui banyak permasalahan di kantor yang sering memicu rasa amarah dan emosi, agar bisa menyelesaikan pekerjaan permasalahan di kantor tanpa menguras emosi gitu. Kadang juga ya kita nggak bisa mengatur gitu, bisa di Indonesia nggak bisa libur ujian gitu, gimana cara mengatasinya gitu?
Oke. Memang akan jauh lebih berat pada saat sahabat-sahabatku ini pas lagi mau mens atau mes harus tetap keluar rumah ya, tetap kerja di luar rumah ya, atau misalnya kalau lagi nggak pandemi kan tetap kuliah, tetap gitu ya. Itu memang jadi tambah berat. Betul deh, itu tambah berat. Hanya memang kita nomor satu kalau Ibu Isa ditanya, ya memang harus tahu siklusnya. Ya, harus punya catatan sehingga pada saat di antara siklus-siklus mau mens atau mens hari pertama sampai hari ketiga aja ya, itu mencoba menghindari kegiatan-kegiatan yang terlalu berat. Misalnya disuruh keluar kota, itu dari awal udah bisa negosiasi harusnya. Ya, dan tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang mengerti juga bahwa perempuan itu ada kondisi-kondisi siklus rutin bulanan. Makanya kalau ada tempat kerja yang menghargai itu, bahkan, tapi itu tadi ya, kita juga nggak boleh licik, nggak boleh apa kalau kita istilahnya sneaky, ya disuruh ke sini, puas saya lagi mens, kan gitu. Memang betul-betul kita berupaya untuk pada saat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat dalam kondisi prima. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau apa namanya kantor-kantor yang baik itu yang ngerti itu, HRD-nya ngerti, pimpinannya juga ngerti. Biasanya kalau pimpinannya perempuan harusnya ngerti ya. Tapi nggak tahu juga ya kalau pimpinan perempuan kadang-kadang suka nggak ngerti juga ya, maksakan. Dan itu tadi suka alasannya, jangan alasan ini menstruasi. Bagaimana di alasan ini memang fakta kok. Ya, jadi sekali lagi menurut Bu Isa ya, karena kita belum tentu juga tahu institusinya atau kantornya bijak apa enggak, ya coba udah mulai harus dicatat. Mens hari pertamanya aja catat di agenda. Nanti mulai kelihatan tuh di dalam 2 bulan, paling nggak 2 bulan, oh saya yang 26 hari, saya yang 28 hari. Jadi udah bisa kebaca gitu. Ya, kebaca dia apa kurang lebih pas mau mens itu atau yang mens hari pertama sampai hari ketiga sebisanya tidak ke tempat-tempat yang berat. Karena nanti repot lagi bawa pembalutnya lagi, harus cuci pembalutnya lagi, harus belum lagi nembus lagi, belum lagi sakit lagi tuh. Ya, nah, kayak gitu ya. Oke. Insya Allah. Terima kasih banyak jawabannya, Bu. Kita lanjutkan ya, Bu. Selanjutnya, Bu Isa izin bertanya, apakah penyumbatan pada saluran tuba terkait dengan hormon? Gitu pertanyaan. Penyumbatan apa sayang? Tadi terputus-putus. Saluran tuba. Oh, tuba falopi. Tuba falopi, ya. Jadi tuba falopi itu yang ke ovarium ya, yang begini nih kan kita tuh punya di dalam reproduksi perempuan tuh begini dia, ya. Jadi tangannya kelihatan nggak sih? Begini. Jadi ini tangan di sini namanya fimbriae, di sini ada indung telur, nih bulat giniin. Yang sebelahnya yang kiri juga ini ada namanya persis kayak tangan. Itu dia mencengkram atau pegang indung telur, ya. Nah, jalan yang di sini ini menuju rahim itu namanya tuba falopi atau saluran falopi, ya. Nah, tuba falopi ini ada beberapa kondisi yang sempit. Jalan di sininya sempit ya, sempit sehingga sperma nggak bisa masuk. Jadi nggak ketemu tuh sperma ke telur. Nah, biasanya kondisi-kondisi kayak gitu kalau sudah menikah ya, itu ditiup supaya salurannya itu dia terbuka jalannya. Gitu. Memang harus dilakukan oleh apa namanya dokter spesialis ya, oleh obsgin. Itu ada caranya sekarang kalau tuba falopi. Makanya kan kelihatan dia tertutupnya atau menyempitnya itu dilihat dari USG-nya. Nah, kalau penyebabnya macam-macam sebetulnya ya, tapi karena itu apa namanya saluran biasanya karena satu ya gerakan atau posisi biasanya yang kelamaan dia menjepit si tuba falopinya ini ya, atau genetik ibu kita atau nenek kita memang yang tuba falopinya menyempit, ada yang begitu juga ya. Bu Isa termasuk yang di awal-awal tuba falopi menyempit dua-duanya kanan kiri, makanya harus apa namanya dibalon istilahnya, sehingga pada saat nanti hubungan intim suami istri sperma bisa masuk ke situ ya. Nah, tapi itu udah sekarang cara-cara sekarang udah lebih canggih lagi, alhamdulillah ya. Waktu itu Bu Isa kan hamil ya menikah 92 29 tahun yang lalu ya. Ya kalau sekarang caranya udah lebih canggih lagi